Berikut cara meregistrasikan pasien konsultasi dokter umum ke Omnicare. Untuk yang pertama, login sesuai dengan username dan password. Oke, untuk selanjutnya pilih cabang sesuai dengan cabang masing-masing. Untuk masuk ke menu konsultasi dokter, teman-teman bisa pilih yang menu daftar antrian. Pilih nama dokter sesuai dengan dokter yang praktek di cabang masing-masing. Klik di icon plus. Untuk pasien yang belum terdaftar, boleh masukkan untuk identitasnya, diklik aja menu belum terdaftar. Nah, nanti data yang diminta itu berupa nama, nomor identitas. Nah, nomor identitas itu bisa KTP, SIM, dan paspor. Nah, diinputkan juga untuk tanggal lahirnya, lalu jenis kelamin, terus dimasukkan juga emailnya jika ada. Untuk nomor teleponnya juga boleh diinputkan. Nah, untuk alamat boleh dimasukkan juga untuk alamat lengkapnya, serta provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, jika dia dari asuransi, boleh diinputkan juga untuk asuransinya. Jika data-datanya semua sudah diinputkan, boleh langsung klik simpan. Nah, untuk pasien yang pernah datang ke Intibios, berarti kan datanya udah pernah ada di sistem Omnicare-nya ya. Intibios itu tinggal dicari aja namanya. Nah, nanti data pasiennya akan muncul seperti ini. Untuk asuransinya, jika si pasiennya dari asuransi, boleh dipilih nama asuransinya di kolom asuransi, atau dari perusahaan bisa dimasukkan juga nama perusahaannya di kolom asuransi sini. Nah, untuk tujuan berkunjungnya, jika dikenakan biaya admin, teman-teman dari registrasi bisa pilih pasien baru atau pasien lama, itu klinik pratama ataupun klinik utama, sesuai dengan klinik cabang masing-masing. Nah, untuk catatan pertemuannya bisa ditambahkan di kolom catatan pertemuan. Bagi contoh, jika pasiennya konsultasi, diklik aja di catatan pertemuannya konsultasi dokter. Oke, sudah diinputkan, langsung klik menu check-in. Datanya sudah berhasil ditambahkan di antriannya dokter. Nah, untuk selanjutnya, berarti pasien tersebut akan diarahkan ke perawat. Nah, untuk perawat, untuk mengisi TTP-nya, bisa diklik aja menu transaksi penjualan. Nah, nanti untuk nama pasiennya itu, jika sudah didaftarkan oleh teman-teman registrasi, dia akan muncul di sini, di menu pemeriksaan. Itu diklik aja nanti nama pasiennya. Nah, nanti dari teman-teman perawat mengisikan tanda-tanda vitalnya, dari suhu, TD-nya, DN-nya, denyut nadi, terus suhunya. Nah, nanti ini sebagai contoh aja saya isikan ya.
SpO2-nya jika ada boleh ditambahkan, lingkar kepalanya juga, lingkar perut, berat badan, saya isi 70. Nah, tinggi badan juga boleh diinputkan juga di sini. Nah, untuk BMI nanti akan otomatis muncul. Jika TTP-nya ini sudah diinputkan, teman-teman dari perawat bisa klik simpan. Nah, selanjutnya pasien akan diarahkan ke dokter untuk pemeriksaan jika TTP-nya sudah diinputkan. Nah, untuk dokter, untuk penginputan rekam medisnya di link lokadoc.co.id. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk login nanti dokter bisa pilih login, lalu masukkan email dan kata sandi sesuai dengan username dan passwordnya yang sudah dibuatkan. Nah, nanti untuk tampilannya kurang lebih jika dokter akan mengisi rekam medis sama seperti perawat tadi. Di sini ada riwayat-riwayat pasien jika sudah pernah berobat ataupun konsultasi di Intibios. Nah, untuk pengisian rekam medis, dokter bisa mengisikan di keluhan utama, subjektif, objektif, diagnosa atau ICD-10, dan perencanaan, ataupun jika ada rujukan untuk lab, radiologi, ataupun tindakan tambahan, dan obat-obatan jika diresepkan. Oke, untuk contoh, untuk keluhan utamanya bisa ditambahkan di kolom ini. Nah, untuk subjektifnya, misalkan untuk objektifnya bisa ditambahkan juga di kolom objektif. Nah, untuk diagnosanya atau ICD-10-nya bisa ditambahkan di sini dengan mengklik aja ICD-10. Nanti tinggal dicari aja sesuai dengan diagnosanya. Seperti ini. Nah, jika si pasiennya dirujuk untuk pemeriksaan lab, dokter bisa menambahkan untuk pemeriksaan labnya dengan mengklik icon lab order. Di sini dokter bisa pilih untuk pemeriksaan apa aja yang dirujuk ataupun berikan untuk si pasien tersebut. Bisa diklik aja sesuai dengan parameter pemeriksaannya. Ini sebagai contoh aja saya pilih hematologi lengkap. Jika parameternya sudah dipilih, dokter bisa klik simpan. Jika ada tambahan tindakan, dokter bisa pilih juga untuk tindakan-tindakan apa aja yang ditambahkan di pasien tersebut.
Sebagai contoh, konsultasi dokter umum, lalu jika dokter akan mau meresepkan obat-obatan, dokter bisa klik menu obat. Di sini ada pilihan juga untuk resep obatnya, resep lalu, ataupun nanti jika dokter akan meresepkan obat-obatan yang tidak ada di resep lalu, dokter bisa tambahkan di klik aja menu plus pengobatan. Jadi tinggal ditambahkan aja obat-obatannya itu dalam bentuk satuan, grup produk, ataupun racikan khusus. Ini sebagai contoh aja. Jumlahnya berapa ditambahkan. Lalu jika ada catatan di obat-obatannya itu bisa diklik menu Signa. Sebagai contoh di sini bisa klik 3 kali sehari. Dosisnya berapa? Durasinya berapa hari? Nah, instruksi tambahan bisa ditambahkan juga di sini. Misalkan contoh setelah makan, jika signalnya sudah ditambahkan, bisa diklik. Untuk obat-obatannya sudah berhasil ditambahkan, dokter. Nah, nantinya dokter bisa lihat juga di menu perencanaan apa-apa saja tindakan yang ditambahkan di pasien tersebut. Dari pas awal admin itu pas pendaftaran pasien lama, itu biaya administrasi, terus konsultasi dokter umum sesuai dengan tindakan yang tadi dokter tambahkan. Nah, untuk rujukan labnya dokter bisa lihat di sini. Lalu obat-obatannya apa aja yang diresepkan untuk pasien tersebut. Nah, dokter juga bisa menambahkan untuk surat sakit, misalkan contoh pasiennya mau mendapatkan surat sakit, dokter bisa klik aja menu lainnya, lalu klik menu cetak surat, lalu klik plus surat. Nanti untuk jenis suratnya bisa diklik aja di sini. Nah, ini tinggal ditambahkan aja untuk surat sakit apa ataupun surat sehat yang mau diberikan oleh si pasien. Tinggal dicari aja. Jika sudah selesai, dokter bisa klik tandai selesai, lalu klik simpan. Oke, untuk selanjutnya nanti pasien diarahkan ke bagian farmasi untuk mengkonfirmasi dahulu obat-obatan yang diresepkan oleh dokter.
Nah, nanti dari teman-teman farmasi bisa melihat jenis obat yang diresepkan oleh dokter. Nanti teman-teman farmasi bisa klik aja menu ini, transaksi penjualan, lalu ke menu farmasi, lalu klik nama pasiennya. Nah, ini jenis obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Nah, signanya bisa dilihat juga jika dokternya sudah menuliskan signanya, itu sudah tertera di sini. Jika belum, nanti bisa dari teman-teman farmasi untuk menambahkan. Jika teman-teman farmasi mau cetak etiket, bisa diklik aja icon stiker. Nanti tampilannya seperti ini untuk etiketnya. Jika mau di copy resep, misalkan tidak ada stoknya, teman-teman farmasi bisa klik yang menu resep obat. Nah, ini copy resepnya yang dikeluarkan oleh Homicare seperti ini. Jika sudah sesuai untuk obat-obatannya, yang sudah tersedia juga di apotek, nanti dari teman-teman farmasi bisa klik di pojok kanan bawah, resep sudah benar, diklik aja, lalu klik simpan. Untuk selanjutnya, nanti pasiennya akan diarahkan dahulu ke bagian registrasi lagi atau bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Nanti dari teman-teman admin atau teman-teman registrasi bisa mengklik kembali menu daftar antriannya. Nah, di awal tadi kan pada saat meregistrasikan pasiennya di sini ikonnya chart. Nah, jika prosesnya sudah dilakukan dari perawat, lalu ke dokter, lalu ke farmasi, nah dari dokter jika sudah diklik tandai selesai, lalu disimpan, dia ikonnya akan berubah nih jadi icon bayar. Jadi klik aja. Lalu bisa dikonfirmasi kembali ke si pasiennya jika ada tindakan-tindakan apa saja yang diberikan ataupun dirujukan oleh si dokter untuk si pasien tersebut. Nanti boleh dikonfirmasi kembali untuk obat-obatannya yang diresepkan oleh si dokter. Ada di pojok, ada di sebelah kiri untuk obat-obatan yang diresepkan. Jika obat-obatannya diambil semua, teman-teman bisa klik di menu semua resep, klik aja. Nah, jika obat-obatannya lebih dari satu, dan misalkan si pasiennya ada yang tidak diambil untuk obat-obatannya, di bagian sini nanti ada icon kotak nih. Jadi teman-teman dari admin atau teman-teman dari registrasi bisa pilih salah satu sesuai dengan obat-obatan yang diambilkan oleh si pasien. Nah, boleh dikonfirmasi ulang juga untuk tindakan-tindakannya dari konsultasi dokter, biaya admin, lalu obat-obatan yang diresepkan, lalu untuk jenis pemeriksaan lab yang diberikan oleh si pasien tersebut. Jika pasiennya dari perusahaan,
di sini ada icon dijaminkan 100%, ataupun jika pasiennya dari asuransi, di sini akan muncul icon dijaminkan 100% juga. Jika pasiennya sebagai yang tanpa asuransi, ini icon dijaminkannya tidak ada. Nah, jika tindakannya sudah sesuai dan sudah terkonfirmasi dengan pasiennya, teman-teman dari registrasi ataupun kasir, misalkan ada kasir di klinik cabang masing-masing, bisa klik konfirmasi. Lalu pilih untuk metode pembayarannya. Ini ada bank transfer, edisi BCA, edisi BRI, edisi Mandiri, dan lain-lain. QRIS juga ada. Nah, jika pasiennya tunai, klik aja tunai. Lalu konfirmasi pembayaran. Nah, di sini juga bisa cetak untuk faktur penjualannya. Jadi klik aja menu cetak. Nanti untuk tampilan faktur penjualannya seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan lab, tadi kan ada pasiennya dirujukan untuk pemeriksaan lab. Nanti untuk invoice, terus barcode, dan juga form pemeriksaan labnya nanti diberikan setelah dilakukan pembayaran. Dari teman-teman ATLM bisa lihat juga untuk pasien tersebut dirujukan untuk pemeriksaan lab apa. Nanti dari teman-teman ATLM bisa melihat juga dengan mengklik menu transaksi penjualan, lalu klik menu laboratorium, lalu bisa klik nama pasiennya. Nah, jadi nanti dari teman-teman ATLM bisa melihat parameter pemeriksaan yang dicentang oleh si dokter. Seperti ini. Nanti untuk selanjutnya, jika transaksinya sudah dilakukan sampai cetak faktur penjualan, untuk selanjutnya nanti dari teman-teman admin bisa melakukan order bridge dan juga cetak barcode di sistem LIS ataupun sistem Winacom. Seperti itu. Nanti untuk tutorial penginputan di order bridge dan LIS nanti dilanjutkan kembali.